Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Misalkan diberikan fungsi y sama dengan 5 sin 1/5x tambah 6, maka tentukan dy per dx. Ingat, kalau yang ditanyakan dy per dx ini maksudnya adalah turunan pertamanya. Jadi kita cari y aksen, dy per dx sama juga dengan y aksen, sama dengan koefisiennya tetap kita tulis 5, kemudian sudutnya ini kita turunkan. 1/5x turunannya adalah 1, pangkatnya kan di sini 1 kali 1/5 x 1 kurang 1 adalah 1, x pangkat 0 hasilnya 1, jadi kita tetap tulis 1/5. Kemudian 6 turunannya adalah 0, jadi turunan dari 1/5x tambah 6 adalah 1/5. Kemudian kita turunkan sinnya, sin turunannya adalah cos, sudutnya tetap kita tulis 1/5x tambah 6. Nah, perhatikan, ini kita bisa sederhanakan 1/5 dengan 5 hasilnya 1, jadi turunannya adalah cos 1/5x tambah 6. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 3 tan x pangkat 2 kurang 4, tentukan f aksen x-nya atau turunan pertamanya. Nah, f aksen x-nya 3, koefisiennya tetap kita tulis 3, kemudian sudutnya lihat kita bisa turunkan 2 kali 1 2 x 2 kurang 1 1, jadi x pangkat 1. Turunan dari 4 adalah 0, jadi kita tidak tulis, kemudian dikali turunan dari tan adalah secant kuadrat, kemudian sudutnya tetap kita tulis x pangkat 2 kurang 4. F aksen x ini kita bisa operasikan 3 kali 2 6, x kali secant kuadrat x pangkat 2 kurang 4. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 6x kali secant kuadrat x pangkat 2 kurang 4. Nah, kita masuk ke contoh yang keempat. Ini ingat yang tadi Ibu sudah tuliskan aturan dari turunan fungsi. Ini kan pengurangan. Jadi kalau misalkan terdapat fungsi kemudian yang ditanyakan adalah f aksen x-nya, maka jika u fx u plus minus p, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen plus minus p aksen. Ini sama dengan cara yang ini. Jadi misalkan sin ini sin 2x tambah 5 adalah u-nya, kemudian 5 cos x pangkat 2 kurang 4 adalah p-nya. Kita cari f aksen x-nya. F aksen x-nya itu sama dengan kita turunkan dulu sudutnya. 2x tambah 5 turunannya adalah 2. X pangkat 1 kurang 1, x pangkat 0, berarti hasilnya 1. 2 kali 1 2. 5 turunannya adalah 0. Kemudian turunan sin adalah cos. Sudutnya tetap ditulis 2x tambah 5. Kemudian dikurang, koefisiennya ditulis 5. Kemudian sudutnya kita turunkan 2 kali 1 2, x 2 kurang 1 1, jadi x pangkat 1 dikurang 4. 4 ini turunannya adalah 0. Kemudian perhatikan cos ini turunannya kan min sin, berarti tandanya akan berubah, jadi plus min kali min hasilnya plus. Turunan cos adalah sin, kemudian sudutnya tetap ditulis x pangkat 2 dikurang 4. Jadi kita bisa operasikan 2 cos ini tetap ditulis 2x tambah 5
Kemudian lihat ini 5 kali 2 10 X sin X pangkat 2 dikurang 4. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Diberikan fungsi fx sama dengan 4x kuadrat kurang secant 2x kuadrat tambah 3x. Turunannya ini yang ditanyakan adalah turunan pertamanya. Nah, kita jawab f aksen x sama dengan ini kita turunkan 4 kali 2 kali 4 sama dengan 8 x 2 kurang 1 jadi x pangkat 1 dikurang kita turunkan sudutnya dulu 2 kali 2 4 x 2 kurang 1 ditambah 3 turunan dari 3x adalah 3 1 kali 3 3 x 1 kurang 1 0 x pangkat 0 adalah 1 3 kali 1 3. Kemudian turunan dari secant adalah ibu sudah tuliskan 2 pekan lalu. Turunan secant adalah secant kali tangan. Jadi kita tulis secant sudutnya tetap kita tulis 2x pangkat 2 tambah 3x secant tangan kan 2x pangkat 2 tambah 3x. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 8x dikurang 4x tambah 3 secant 2x pangkat 2 tambah 3x tangan 2x pangkat 2 tambah 3x. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ke-6. Perhatikan diberikan fungsi y sama dengan 7 tan x. Ditanyakan adalah dy per dx-nya atau turunan pertamanya. Ingat kalau tan itu sama dengan sin per cos. Jadi kita tulis 7 sin x per cos x. Nilai dari fungsi ini sama dengan fungsi ini. Kemudian kita bisa tadi Ibu sudah tuliskan aturannya. Aturan pembagian itu caranya y sama dengan u per v, maka turunannya sama dengan u aksen kali v dikurang u kali v aksen per v pangkat 2. Nah, kita misalkan u itu sama dengan 7 sin x, kemudian kita misalkan v-nya itu adalah cos x. Nah, dari pemisalan ini kita cari kedua-duanya itu turunannya. Turunan dari u aksen kita tulis koefisiennya tetap 7 kali turunan sin adalah cos x. Kemudian turunan dari v aksen sama dengan turunan dari v atau v aksen sama dengan turunan dari cos adalah min sin x. Nah, kita masukkan ke rumusnya atau aturannya. Y aksen sama dengan u aksennya itu 7 cos x dikali v adalah cos x, kemudian dikurang u nya adalah 7 sin x, kemudian v aksennya adalah min sin x per v nya adalah cos, karena di sini pangkat maka cos kuadrat x. Nah, kita kalikan 7 cos x kali cos x adalah 7 cos kuadrat x, cos kali cos adalah cos kuadrat x dikurang, karena di sini min kali min maka tandanya akan berubah menjadi positif atau tambah 7 sin kuadrat x, karena sin x kali sin x per cos
kuadrat X. Nah, 7-nya kita bisa keluarkan. 7 kali cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Ini nilainya akan sama per cos kuadrat X. Kalau kita kalikan 7 akan mendapatkan hasil yang di atas. Ingat identitas trigonometri yang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi nilainya ini akan sama dengan 1. 7 kali 1 per cos kuadrat X sama dengan 7 per cos kuadrat X. Nah, cos kuadrat X, cos kuadrat 1 per cos kuadrat X itu sama dengan secant kuadrat X. Nah, sekarang kita masuk ke dua contoh terakhir. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat sin x, maka f aksen x-nya adalah ini kita bisa cari menggunakan aturan perkalian yang tadi Ibu sudah tuliskan. Jika f(x)-nya ditulis ulang u kali v, maka turunannya adalah u aksen v tambah u v aksen. Ini kita misalkan u, kemudian ini kita misalkan sebagai v, maka f aksen x-nya turunan dari u, kita tuliskan dulu turunan u itu 2x pangkat 1, 2 kurang 1, 2 kali 1 2, x 2 kurang 1, x pangkat 1 dikali sin x, v-nya adalah sin x ditambah u, kita tetap tulis x pangkat 2, kemudian sin x turunannya adalah cos x. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 2x sin x tambah x kuadrat cos x. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang terakhir, 5 sin x. Fungsinya itu 5 sin x kali cos x, maka turunan fx, turunannya fungsi ini, turunan pertamanya adalah, perhatikan kita misalkan ini adalah u, kemudian ini v. Kita pakai rumus yang aturan yang ini. Maka f aksen x-nya atau turunan utamanya kita tuliskan dulu turunan u-nya itu 5. Turunan sin adalah cos x dikali v, v-nya tetap cos x, kemudian ditambah u-nya, u tetap kita tulis 5 sin x, kemudian turunan cos adalah atau v aksennya adalah min sin x. Nah, kita operasikan 5 cos kali cos kuadrat x. Karena di sini positif kemudian ada di sini negatif, maka tandanya berubah menjadi negatif. 5 sin kali sin kuadrat x. Nah, kita keluarkan 5-nya, 5 cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Ingat identitas sudut terangkap yang kalau misalkan cos 2x, cos 2 alfa sama dengan cos ini sama, cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi ini bisa kita ubah menjadi cos 2
2x. Jadi hasilnya kita sederhanakan 5 cos 2x. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 5 cos 2x. Nah, itulah pembelajaran yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.